Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Orang semangat ini. Salam. Salam. Kalau dari Muslim jawab pelan itu wajar karena sedikit. Tapi kalau dari Kristiani jawab baru pelan, wah sungguh luar biasa begitu. Jadi ulang lagi. Salam. Salam. Salve. Salve. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatuhu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa imamus saqalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratun min rabbikum wa jannati 'araduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum yanfa'un nas. Pertama-tama dan selalu dan senantiasa kita utamakan tentu selaku hamba atau makhluk yang lemah, mari kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas kudrah dan iradahnya, karena atas rahmatnya, karena atas rahim dan rahimnya, sehingga pada kesempatan yang mubarak ini kita sama-sama bisa bermusafahah, bisa bertatap muka, bisa melihat antara satu sama lain. Tiada ada lain, tujuannya hanya untuk mensukseskan kegiatan halal bihalal. Tentu sebagai insan yang lemah juga, disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 7,
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa orang yang pandai, gemar, suka, senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, maka Tuhan atau Allah akan melimpahkan banyak berkat, banyak nikmat kepada orang yang senantiasa dan selalu mensyukuri atas semua nikmat yang sementara, sedang, dan nanti kita akan nikmati ini. Yang selanjutnya, sholawat dan salam selalu dan senantiasa tercurah atas junjungan kita Baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajak kita umat manusia dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Semoga sholawat ini juga tersampaikan kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'at dan tabi'innya, dan insya Allah kita selaku umat akhir zaman hidup di penghujung zaman ini mendapatkan syafaatul uzma dari beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Siapa orang yang melaksanakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu sunnah, maka 1000 amalan dia dapatkan dari satu sunnah itu. Para tamu undangan yang saya hormati, mengenai halal bihalal ini begitu banyak referensi yang barangkali kita temukan, baik lewat media YouTube atau lain sebagainya, media cetak dan lain sebagainya, tentu kita sama tahu. Tetapi pada dasarnya atau pada intinya, kita melaksanakan hikmah halal bil halal ini tujuannya adalah mempererat tali persaudaraan antara umat beragama, sehingga dari umat yang satu dengan umat yang satu saling kenal mengenal, sebagaimana firman yang tadi sudah dibacakan di lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Lebih kenal lagi, tentunya bukan hanya sekedar kenal saja, tetapi kita juga perlu tahu bahwa dalam peran umat menghormati antara umat beragama ini, tentu kita saling menghargai, saling menghormati. Tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari halal bil halal ini pasti kita semua akan bertanya-tanya, apakah halal bil halal ini memang dari asas Islamnya sudah ada? Tentu tidak. Halal bil halal ini diceritakan di dalam sejarah Indonesia bahwa pada saat itu setelah kemerdekaan 1948, setelah kemerdekaan itu ada hiruk pikuk di NKRI ini. Dari elit politik saling tidak baku baik, daripada sesuatu yang ingin dicapai tidak tercapai. Untuk selanjutnya mengamankan, menertibkan ini negara ini, tidak ada yang saling menyatu. Sehingga pada saat itu Soekarno, presiden pertama kita, memanggil Kiai Haji Hasbullah. Kiai Haji Hasbullah dipanggil, kemudian diambil pendapatnya. Kira-kira untuk mempersatukan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, elit politik yang sementara ini tidak baku baik ini dengan cara apa Kiai? Ditanya. Kemudian Kiai menjawab, kalau begitu kita dengan silaturahmi saja. Kenapa? Karena silaturahmi itu dua kata. Pertama silat dan rahmi. Silat itu menyambung atau mengikat, sementara rahmi itu kasih sayang. Kemudian Bung Karno bilang, kalau silaturahmi itu sudah barang biasa Kiai. Begitu. Sudah barang biasa. Saya mau kalimat yang lain begitu. Kata yang lain. Sehingga kalau begitu dengan gontok-gontokannya para partai politik, dengan gontok-gontokannya ormas-ormas keagamaan atau ormas-ormas sosial untuk mempersatukan itu, tentunya dengan tidak bersamaannya itu menjadi bagian daripada dosa besar yang dilakukan. Maka sesuatu yang menjadi dosa tentu harus dihalalkan. Maka dengan demikian Pak Kiai mengatakan, kalau begitu kita ganti saja pakai kata halal bihalal.
Selanjutnya dengan halal bihalal ini, maka pada saat itu tahun 1948 pun Bung Karno mengundang semua parpol dan ormas-ormas agama dan ormas-ormas sosial semuanya untuk datang di gedung kemerdekaan dengan tujuan halal bihalal. Sehingga dari itu selanjutnya sampai terbawa setiap Idul Fitri selesai Idul Fitri selalu diadakan yang disebut dengan halal bihalal. Singkat cerita, makna daripada halal bihalal yang pertama, halalun thariqu bihalal, artinya bahwa saling melepaskan antara satu sama lain kesalahan yang lain. Tetapi para ulama sufi mengatakan bahwa saling membebaskan ini juga ada yang perlu disampaikan, ada yang tidak perlu disampaikan. Kenapa? Karena fikir kami begini, ketika kalau kita sampaikan baru menghalalkan daripada kesalahan itu, belum tentu dia akan maafkan. Apalagi yang dihalalkannya mengenai martabat atau derajat kita yang sudah diinjak-injak, dihina-hina, kemudian kita meminta maaf dengan halal bil halal, silaturahmi itu menyampaikan kesalahannya. Saya yakin ya, pasti semua yakin dia akan balas dulu begitu. Lu apa juga jadi? Lu omong-omong saya di belakang, lu apa juga baru datang minta maaf dengan saya? Lu apa? Akan begitu, pasti begitu. Nah maka para ulama sufi menyimpulkan dari kegiatan halal bil halal ini tiga. Yang pertama, kalau yang berhubungan dengan pribadi manusia, maka cukup saja dengan mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin, tidak perlu disebutkan kasusnya. Kemudian yang berikut, yang kedua daripada poin tiga itu, kalau menyangkut harta yang diambil, itu pun demikian. Ketika orang mencuri, lalu memasuki bulan puasa, selesai Ramadan, halal bil halal, tidak perlu juga disebutkan. Kalaupun dicari keluarganya yang bersangkutan yang kita curi tadi sudah tidak ada, maka solusinya itu tinggal kita sedekah. Itu kita niatkan untuk apa? Untuk orang yang tadi kita zolimi itu. Untuk orang yang tadi kita zolimi itu. Sehingga apa? Pahalanya tersampaikan kepada itu. Kalau sampai kita terus terang, jujur-jujur saja, memang seharusnya kita harus jujur, omong kesalahan kita. Tetapi kalau terjadinya fatal, kalau akhirnya bukan menjadi perdamaian, kalau akhirnya bukan menjadi persatuan, kesatuan, menjadi kenyamanan, itu tidak diwujudkan, maka cukup mohon maaf lahir batin saja. Sehingga apa yang kita cita-citakan dari halal bil halal, kerukunan antar umat beragama pun tercipta dengan baik. Selanjutnya makna daripada halal bil halal itu tadi saling membebaskan kegiatan atau aktivitas kesalahan-kesalahan kita. Selanjutnya halalun bitoriqin halal, artinya bahwa saling memaafkan. Tadi prosesnya untuk memaafkan ini sudah langsung pada intinya, saling memaafkan. Jadi ketika kita membuat kesalahan, jangan dipendam-pendam, apalagi cerita-cerita lagi di belakang. Barang sebegini jadi sebagaimana, kita satukan atau tidak? Sudahlah, itu urusan orang tua. Jadi tidak, jangan tunggu orang tua. Kita anak muda, kita anak-anak ini yang duluan sampaikan persoalannya begini, bagaimana siasatinya untuk menyelesaikan. Maka pertemukan orang-orang tua untuk menyelesaikan problem yang sementara ada ini. Itu makna kedua daripada halal di halal. Selanjutnya dari sisi keagamaan atau religi, tentu sudah menjadi bagian daripada kita untuk selanjutnya kita menyampaikan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata lain bahwa hablum minan nas wa hablum minallah wa hablum minal alam. Alam sekitar juga kita harus
Jangan kita pergi kebun, pohon yang ada berdiri santai-santai, tebang saja begitu, tanpa untuk difungsikan. Hati-hati itu. Dia juga makhluk hidup bagian daripada kita. Hanya saja yang beda, dia tidak punya akal, kita punya akal. Kalau seandainya punya akal, kenapa lu potong saya? Lu tidak fungsikan saya, lu potong saya. Pasti dia ngomong begitu. Nah maka, oleh karena itu tentu kita memperbanyak hablum minan nas wa hablum minallah. Hablum minan nas itu hubungan baik antara manusia. Nah, ini bagian daripada kita. Sehingga tujuan harapan kita untuk mempersatukan saudara kita baik di umat Kristiani, baik di umat Katolik, baik di umat Islam, lewat seperti itu. Ketika ada kesalahan maka sampaikan. Maka tentunya hablum minan nas kita bangun tentu tidak lepas daripada hablum minallah. Masing-masing lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Artinya bahwa pelaksanaan secara syar'inya itu masing-masing melaksanakan. Lalu kemudian menghormatinya itu bagian daripada masing-masing agama untuk saling menghormati. Seperti itu. Sehingga apa? Janji Allah tentu kita sebagai hamba akan semua ingin dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan surganya Tuhan yang Maha Esa. Kenapa? Karena daripada hasil wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Setelah kita memohon ampun kepada hablum minan nas, kepada hablum minallah, hablum minal alam, maka selanjutnya Allah juga menjanjikan kepada kita wa jannatu 'araduhas samawati wal ardh. Yang Allah janjikan surganya Allah itu apa? Seluas 'araduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Kira-kira kita semua pasti mengharapkan surganya Allah atau yang ada di sini saya yakin semua begitu. Tidak ada yang tidak mau surga Allah Subhanahu. Kenapa? Allah menciptakan surga neraka bukan berarti untuk takut-takuti kita, tidak. Tapi Allah ciptakan neraka supaya kita lebih hati-hati dalam hidup. Allah ciptakan surga supaya kita lebih giat dalam beribadah. Tujuannya seperti itu. Tidak ada untuk takut-takuti kita, hanya kita yang takut saja. Maka setelah selesai halal bihalal hikmah ini, kita menjadi orang yang takwa. Apa itu takwa? Takwa terdiri dari berapa kata? Ada huruf tanya atau T, ada huruf kofnya atau Q. Takwa ini maksudnya harus tawadu. Tawadu itu rendah diri. Ada istilah bilang orang semakin pengetahuannya semakin tinggi harus ilmu padi begitu. Semakin berisi semakin merunduk. Seperti itu. Kalau kita di zaman-zaman sekarang ini tidak, semakin tinggi, semakin besar, dia juga semakin tinggi begitu. Sudah tidak mau lihat ke bawah lagi. Ini saya harap ini ada perwakilan dari ketua majelis ya. Kalau bisa kita kerjasama Bapak. Jadi kita punya jamaah itu setiap hari Minggu dengan hari Jumat itu kita cek Bapak. Nah, supaya hari Jumatnya tidak kedengaran mesin horo di gunung sana. Hari Minggu nanti tidak kedengaran mesin horo bunyi di sana. Ini tentu kita harus kerjasama Bapak. Kerjasama dalam apa? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika, supaya terjamin begitu. Ibadah juga tetap khusyuk, tetap fokus, tidak ada gangguan-gangguan. Kenapa? Karena minal jinnati wan nas. Kita ini bagian dari jin dan setan. Pelakunya begitu. Kan tidak wujud setannya. Kita yang biasa huru hara di sana sini, pekerjaan setan. Buruk-buruk pekerjaan setan begitu. Nah maka untuk itu singkatnya bahwa setelah halal bil halal ini, mari kita pertajam untuk berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara setiap hari ibadah. Tentu kita melibatkan diri di dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Bukan orang tua saja, tapi saya mengajak kepada anak-anak saya khususnya. Bisa ya? Ibadah-ibadah bisa hadir kan? Bisa, harus. Apa kegiatannya Selasa ceria, itu silakan itu. Ya, jangan disanksi dulu baru pergi. Barangkali itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya pribadi saya sebagai hamba yang doif, hamba yang lemah. Khutmah sofa wada'ma kadar. Kalau ada yang penting dan baik, mohon diambil. Tetapi kalau ada yang tidak baik, ada buruk, maka kembalikan untuk saya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentunya bagian daripada kita. Mari kita sama-sama pikirkan bagaimana mulai ditanam dari SMP Negeri Mayual ini sehingga ke depan terbawa SMA-nya, perguruan tingginya, bahkan kalian harus punya niat anak-anak, ya punya tekad. Saya ini sekolah ini tujuannya mau jadi guru nih. Guru lagi di sini. Contoh seperti Ibu Nonci sudah ada. Ini luar biasa. Bisa tidak? Kira-kira anak-anak kalian bisa seperti itu tidak? Bisa. Yang penting satu, segala sesuatu itu tekad dulu. Kalau bahasa Arab bilang niat, begitu. Harus niat dulu. Tuhan, saya keluar dari rumah ini untuk sekolah. Tujuannya menjadi orang yang terpilih di Desa Pintu Mas ini dan mendidik orang yang terpilih lagi, begitu. Harus seperti itu. Niatkan dulu, tekadkan dulu, sehingga segala maksud tujuan kita tercapai. Nah, hasil daripada halal bihalal ini tentu kita ingin mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho Tuhan yang Maha Esa. Maka simpul dari saya, jadi singkatnya, dengan tema halal bihalal kita eratkan persaudaraan antar umat beragama dimulai di SMP UPTD SMP Negeri Mayual ini. Tentunya bukan tertinggal di sini saja, bukan pembinaannya hanya di sini saja, tetapi ada teman-teman saya guru PAR, lanjutkan di gereja. Ada teman-teman saya dari guru pengajian, lanjutkan di masjid. Ada guru-guru saya mungkin dari kapela, lanjutkan di kapela. Sehingga momen-momen seperti ini terbawa ke masing-masing bidangnya, sehingga terakhir kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Tuhan, orang-orang yang takut kepada pemerintah atas aturannya yang betul-betul dijalankan. Itu sudah menjadi harapan kita. Terakhir, mari kita sama-sama merenungkan sejauh mana ibadah kita yang sudah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan para hadirin sekalian. Tak lupa pula kami ucapkan para siswa-siswi semua sedesa Pintu Mas, sedesa Pintu Mas. Selamat datang kami ucapkan para hadirin sekalian. Tak lupa pula kami ucapkan para siswa-siswi semua sedesa Pintu Mas, sedesa Pintu Mas. Kami ini geru kasidah mengisi acara halal bihalal. Kami datangkan lagu kasidah untuk menghibur kita semua. Kalau ada jarum yang panas, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah,
lagi di tahun depan, di tahun depan. Kami ucapkan Sudah mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pintu Mas yang sudah berkenan hadir, Bapak Agus yang mewakili Ibu Pendeta, terima kasih sudah bisa hadir bersama kami di sini. Kedua orang tua saya, Bapak Komite, Bapak Imam, orang-orang tua semua yang berkesempatan hadir, rekan-rekan guru yang saya banggakan, serta anak-anak semua yang saya kasihi dan saya cintai. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi yawmil akhir man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyasil rahmah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim. Bapak Ibu hadirin semua, pada kesempatan sambutan ini yang pertama selaku pimpinan di sekolah ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua yang sudah mendukung acara ini. Lebih khusus buat rekan-rekan guru saya yang sudah dari kemarin dulu malah sudah bersusah payah berjelilah untuk bisa mempersiapkan acara halal bihalal pada hari ini, dan insya Allah akhirnya pada hari ini bisa dilaksanakan. Dan mungkin momen halal bihalal kali ini kayaknya yang pertama Bapak Komite, yang pertama. Memang ini juga mau dibilang tidak direncanakan begitu, tetapi ketika kemarin karena sudah bikin Natal bersama, teman-teman bilang kalau bisa kita bikin halal bihalal, akhirnya kita bikin. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi, Bapak Lukman Hakim, bahwa makna halal bihalal itu sudah disampaikan semua. Intinya bahwa kita hadir di sini saling bersilaturahmi, saling memaafkan. Karena apa? Memaafkan bukan berarti karena kita ada salah dulu, tidak. Tetapi secara sadar atau tidak sadar mungkin ada hati yang mungkin merasa kurang hati dengan teman, atau mungkin ada kata-kata sebenarnya main gila sebenarnya, tetapi mungkin kita tidak tahu hati teman ini jangan sampai tergores begitu. Nah, maka di momen inilah mari kita lepas semua itu, perasaan-perasaan itu hilang, kita buang semua di momen halal bihalal ini. Dalam Islam kalau diajarkan, ketika dua orang yang berselisih, ketika sudah saling berjabatan tangan, maka dosa keduanya berguguran. Maka dari itu tidak ada dendam di antara kita. Maka hari ini terima kasih kepada Bapak Ustadz, Bapak Lukman sudah memberikan pencerahan buat kita semua. Karena berbicara agama itu memang orangnya dulu. Maka Bapak Lukman ini sarjana agama, SPD, jadi pas kalau dia bicara seperti itu. Tadi saya sempat tanya begini, Bapak Lukman ini sebenarnya kalau di Mewal ini marga apa sebenarnya? Karena Lukman Hakim itu orang Mewal tidak ada yang nama begitu, tidak ada. Ketika Bapak Lukman ini kalau dia turun, mungkin dia pergi di Moru, pergi di Barusa atau sampai di Dulolot, orang pasti tanya, Bapak Lukman itu orang mana sebenarnya? Ya. Karena tidak ada yang menunjukkan bahwa dia ini orang Mewah begitu.
Tetapi tadi saya telusuri ternyata Bapak Lukman ini Lukman Bakar sebenarnya. Gitu. Tapi karena ketika hijrah ke pesantren, mungkin karena masuk di lingkungan pesantren, namanya mungkin diubah oleh para guru, para ustadz di sana, ijazahnya dirubah menjadi Lukman Hakim. Gitu. Dan Lukman ini bukan nabi sebenarnya, tetapi karena dia adalah orang yang mempunyai keistimewaan, namanya diabadikan di dalam Al-Quran menjadi salah satu surat Lukman. Dan ayatnya itu ketika lomba-lomba MTQ sering dibacakan. Salah satu suratnya itu di surat ke-12 itu selalu menjadi salah satu mata, artinya ayat yang sering dibacakan dalam perlombaan MTQ. Itu kenapa Lukman ini kalau di sejarahnya, kalau Lukman yang sekarang yang ada di depan kita ini orangnya ganteng sekali, ganteng, putih. Tetapi kalau sejarahnya Lukman yang diceritakan di Al-Quran itu orangnya, minta maaf, orangnya jelek, hitam. Tampangnya kalau bilang orang model Lukman itu kalau ada di Maiwan, mungkin nonton Maiwan tidak lirik juga. Ya. Itu sejarahnya Lukman. Tetapi kenapa namanya diabadikan di dalam Al-Quran? Karena dia memiliki hati yang luar biasa, hati yang mau bilang sangat murni begitu. Di situ diceritakan bahwa dia menasihati anak-anaknya dan ada beberapa ajaran yang memang diajarkan. Maka kalau Bapak Lukman beri nasihat wajar, karena surat Lukman itu membicarakan tentang seorang ayah bernama Lukman Hakim. Dia mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berbuat baik. Yang pertama Pak, kalau biasa orang FTQ lombanya mereka mengaji ayatnya begini. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Pertama itu apa? Dia ajak anak-anak itu bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Ketika kita bersyukur, sebenarnya kita bersyukur untuk diri kita. Kenapa bersyukur untuk diri kita? Kita ingat kita ini siapa sebenarnya? Kenapa kita harus ada di muka bumi ini? Maka kalau biasa saya pinjam bahasa-bahasa orang-orang ustadz bilang begini, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, pasti dia mengenal Tuhannya. Begitu pun siapa mengenal Tuhannya, pasti dia mengenal dirinya. Saya ini dari mana? Untuk apa saya di atas bumi? Dan nantinya saya mau kemana? Gitu. Itu intinya di situ. Maka Lukman ini dia mengajarkan orang supaya selalu bersyukur, berbuat baik kepada kedua orang tua, sabar dan jangan sombong, begitu. Itu inti dari surat Lukman itu. Maka terima kasih Bapak Ustadz, Bapak Lukman sudah memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan untuk anak-anakku sekalian, momen halal bihalal ini pasti ketika tadi Bapak Lukman kasih ceramah bilang begini, ini kita saling memaafkan segala macam. Inilah kita belajar dari kecil. Dari sini kita anak-anak semua, apalagi kita ini generasi yang baru SMP, ini kita perlu banyak belajar. Kenapa harus belajar? Supaya dapat ilmu. Mau bahagia di dunia harus punya ilmu. Mau bahagia di akhirat juga harus punya ilmu. Itu dia bahasa bilang bermain Bapak Lukman, man arafa nafsa wa apa untuk man arada dunia fil ilmi, man arada akhirat fil ilmi. Untuk sukses di dunia harus ilmu. Sukses di akhirat juga harus punya ilmu, begitu. Maka kita harus belajar. Belajar bukan hanya karena pelajaran dan segala macam. Akhlak itu nomor satu. Karena akhlak itu paling nomor satu sebelum ilmu. Mau punya ilmu tinggi-tinggi tadi Bapak, kita punya ilmu tinggi besar juga kalau kita tidak hargai orang percuma. Kita punya ilmu tinggi, kita tidak pernah hormat kepada orang yang lebih tua, percuma, begitu. Maka itu adab itu nomor satu. Nah, setelah itu baru ilmu. Jadi ketika kita punya adabnya bagus, ilmunya mantap, maka dalam lingkungan masyarakat kita menjadi orang yang dihargai, menjadi orang yang diperlukan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Maka di momen ini, mari kita saling memaafkan, kita saling jaga hati, begitu. Di momen ini karena kita saling bersilaturahmi. Ada yang bilang silaturahmi, ada yang bilang silaturahim, maknanya banyak sekali begitu. Tetapi intinya bahwa kita saling berjabatan tangan, maka mungkin nanti di akhir setelah doa nanti mungkin kita bisa berdiri saling berjabatan tangan supaya kita saling memanfaatkan momen Lebaran ini di bulan Syawal ini kita saling bermaaf-maafan. Jadi saya bilang tadi bukan karena kita fokus salah dulu, tetapi tidak. Dalam keseharian kita kadang tutur kata yang bisa lebih, kadang kita punya main gila yang kadang sudah kelewatan, itu bisa kadang bisa menyinggung perasaan.
kita tidak tahu. Kadang kita iri, mungkin meskipun dalam hati itu kita tidak pernah tahu begitu. Apalagi kita ini, mudah-mudahan penyakit hati itu tidak ada di kita. Tapi saya yakin bahwa di Mewali penyakit hati tidak ada. Di tempat lain mungkin ada begitu. Tapi kita di sini tidak ada. Apa contoh penyakit hati? Mungkin anak-anak sekalian, ketika datang sekolah, ada teman sekolah yang pakai baju baru. Ada yang pakai baju baru atau baju baru, pakai sepatu baru. Itu datang mulai, dia pakai sepatu baru, dia sombong sekali. Itu penyakit hati, iri. Atau mungkin dia pakai baju baru, dia pikir dia sendiri bisa begitu baik, bapak bisa begitu. Itu contoh penyakit hati yang mungkin timbul di antara anak-anak kita. Itu dia, karena bentuk kita suka ini sebagai beberapa contoh penyakit hati yang mudah-mudahan di kita ini tidak ada. Jangan pernah begini, jangan pernah begini. Kita harus gunakan senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Jangan senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Wah, itu bahaya. Nah, itu bahaya. Maka di Desa Mewali ini punya satu kelebihan, sudah ada mulai dari PAUD, SD, SMP, semua ada. Ada masjid, ada gereja, ada kapela, ada. Dan yang paling berharga, yang paling bagus adalah dengan keberadaan semua itu mempengaruhi karakter anak. Jangan sampai kita punya pendidikan dari bawah sampai SMA, SD, dari TK sampai SMA ada, karakter anak tidak berubah. Berarti itu sama saja dengan putar balik, tidak ada guna. Gitu. Sekolah dari SD sampai SMA, tiap Jumat pergi Jumat, setiap minggu pergi gereja, tapi masih benci diri dengan orang, benci dengan orang, percuma. Itu tidak ada. Maka di momen-momen ini marilah kita saling melepas dosa yang lalu, kita hapus dulu, biar besok baru bikin dosa baru juga baik. Gitu. Setidaknya hari ini kita bermaafan dulu. Saling jaga tugas dan tanggung jawab. Terima kasih anak-anak kelas 9 yang sudah hadir di sini. Hari ini anak-anak bisa bikin rame semua. Harapan kami mudah-mudahan anak-anak yang semua 114 anak yang ada, meskipun nanti berkurang 29 kemarin, 39 kemarin sudah ujian, mudah-mudahan harapannya SD sementara ujian, tahun ajaran baru ini anak SD bisa masuk banyak, masuk di sini supaya bisa kembali, kalau perlu 150-an lah gitu. Karena ini saya lihat ini murid makin berkurang, tapi memang bukan karena anak tidak mau sekolah, memang siswa yang kurang gitu. Apakah memang ini orang tua sudah tidak mau beranak lagi? Tidak tahu lagi. Sekolah makin banyak, ini orang tua semua ikut KB semua, susah. Artinya sekolah makin kosong begini. Padahal anak-anak semua, kita anak-anak semua pergi sekolah, pergi di kuliah segala macam datang, tujuannya mengabdi. Ini mau mengabdi sementara kalau sekolah anak tidak ada, percuma. Jadi ini beberapa hal yang disampaikan di kesempatan ini. Terima kasih atas segala kehadiran kita semua. Mohon maaf, mungkin kondisinya seperti ini. Tadi kita molor saja jam sudah lama sekali. Undangan jam 9, kita hadir acara mungkin tadi hampir jam 10 begitu. Tapi memang itu kebiasaan kita. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan kesempatan sambutan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kata-kata ada yang tidak pantas begitu. Seperti saya bilang tadi, sampai sudah masuk di hati, tembus di jantung, sampai ke kalbu sana. Itu udah keluar susah sekali. Jadi lubuk hati yang paling dalam saya ucapkan mohon maaf. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salve. Selamat siang.